Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di The City Lights Purwokerto, gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna. Terima kasih atas waktu yang selalu disempatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua, selalu setia. Minggu pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama-sama kami. Saya yakin Bapak Ibu yang datang hari ini semua tidak dalam situasi kondisi suasana hati yang sama. Ada suasana yang sedang happy atau senang, bahkan ada yang masih berduka, sedih, ada yang galau, tidak tahu happy atau sedang bersedih. Jadi untuk yang sedang happy, yang senang, semoga Bapak Ibu happy-nya, senangnya bisa menularkan ke saudara-saudara, ke orang-orang sekitarnya. Untuk yang galau, untuk yang sedang bersedih, saya hanya bisa mereminder dari kata-kata teman-teman dan bapak kita sebelumnya bahwa rencana Tuhan Yesus selalu yang terbaik dan terindah. Setuju semua? Untuk itu kita berkumpul di sini semua untuk sama-sama mau belajar tentang Tuhan, pribadi Tuhan Yesus, dari pribadi Tuhan Yesus tersebut melalui kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya dari Jakarta. Beliau seorang guru besar dari Bapak Pendeta Yakub Susabda. Mari nanti kita mau duduk tenang, menyimak apa yang kita dapatkan dari pesan Tuhan untuk pribadi kita, pribadi masing pribadi. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersukacita bersama-sama menyanyikan dan meninggikan bernyanyi bersama-sama yang akan dipimpin oleh Yusat dan The City Lights Band. Silakan Yusat. Siapkan hati dan diri kita terima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Hati kami terbuka sore hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau menyentuh setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu sore hari ini.
angkat tangan, kita sama-sama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besarnya suara kita, angkat penyembahan kita sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membaca 1-2 ayat dari Alkitab ini, kita akan hampiri hadirat Tuhan lagi. Oleh karena mulai semalam itu Amerika sudah menyerangakan Iran, saudara, bersama dengan Israel. Jadi ada banyak sekali kekhawatiran di seluruh dunia ini. Oleh karena China dengan Rusia itu sudah berjanji untuk membela Iran. Jadi peperangan yang ke depan ini tidak terduga, saudara. Jadi jangan kita pada saat berkumpul di rumah Tuhan menjadi kumpulan dari orang-orang yang tidak peduli mengenai kehidupan yang sesungguhnya.
Meskipun kita semua adalah awam-awam, orang-orang sederhana, yang barangkali sebagian dari kita tidak mengerti apa-apa. Tetapi sebagai gereja kita harus berdoa. Jadi apa yang kita akan doakan, kita juga tidak tahu, saudara. Jadi di dalam kondisi yang kita sebut naivete ini, di mana kita tidak tahu apa yang mesti kita doakan, kita tetap bisa berdoa. Mengapa demikian? Memang itu adalah janji Tuhan sendiri. Di dalam Roma pasal 8, mulai ayatnya yang ke-29, Tuhan melalui Paulus menuliskan kalimat seperti ini. Kadang-kadang kita berhadapan dengan kondisi yang kita tidak tahu bagaimana mesti berdoa. Tetapi keluh kesah yang lahir dari jiwa yang benar. Keluh kesah yang barangkali tidak terucapkan melalui bahasa, kalimat-kalimat yang kita sendiri bisa fahami. Telah dan akan didengar oleh Tuhan. Disebutkan Roh Kudus itu akan menerjemahkan keluh kesah kita sebagai doa di hadapan Bapa di surga. Mari kita satukan hati kita dan kita katakan dengan keluh kesah apa saja. Sebagai orang percaya di tengah dunia yang tidak menentu ini. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami minta. Kadang-kadang kami begitu egosentristik sekali. Kami hanya meminta perlindungan, perdamaian. Oleh karena kami ingin hidup dengan kehidupan yang kami sukai dan kami nikmati. Tetapi Tuhan sejarah ini sudah menyingkapkan betapa banyaknya realita hidup yang Tuhan sudah izinkan. Bahkan umatmu Israel yang secara engkau pilih secara khusus. Berkembang menjadi bangsa yang besar. Ternyata Tuhan, engkau mengizinkan 10 suku itu hilang. Di bawah kekuasaan Asyur saat itu. Dan bahkan 2 suku yang terakhir menjadi kerajaan Yehuda. Itu engkau izinkan juga dibuang ke Babel. Tuhan, seperti Daniel, Habakuk, dan sebagainya. Kami terdiam. Kami tidak berani meminta. Kami bahkan tidak mengerti Tuhan apa yang kami mesti katakan kepadamu. Tapi Tuhan, Engkau adalah Allah, sumber segala bijaksana. Hadirlah di dalam kehidupan umatmu. Baik itu di Amerika, di tengah kondisi pergolakan politik yang seperti itu. Supaya mereka menjadi kumpulan orang yang berlutut dan berdoa. Maupun di Iran yang sudah puluhan tahun di dalam rejim yang menakutkan itu Tuhan. Anak-anakmu orang-orang Kristen yang teraniaya. Jangan supaya mereka itu hanya bereporia. Mengharapkan sesuatu perubahan mendadak. Ajar mereka juga berlutut dan berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh masih beribadat seperti ini. Kami masih bisa berkumpul dan menyanyi-nyanyi. Kami tahu Engkau beranugerah dalam hidup kami. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan Yesus. Sesuai dengan janjimu sendiri. Di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namamu. Tuhan, Engkau mengatakan Engkau akan di sana. Dan di dalam rumahmu yang kudus ini, Engkau bersama dengan kami.
sebentar kami mencoba untuk memikirkan satu bagian daripada Alkitab. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti apa yang kau titipkan kepada hamba-Mu yang hina ini. Dengarkan doa kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini oleh karena konteks daripada kehidupan yang tadi saya bicarakan, saya akan membaca satu ayat dari Ibrani pasal yang ke-11. Jadi bagi saudara yang ada Alkitab, dilihat ayatnya yang pertama. Jadi Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya pertama itu mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi bukan titik di sana. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan, yang sekarang ini kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang seringkali lebih gampang dirasakan. Jadi iman itu adalah substance. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi iman itu bukan proof, tetapi evidence. Yaitu pengalaman yang real bersama Tuhan, yang menyingkapkan hal-hal yang manusia tidak lihat dengan mata. Jadi saudara, kita itu perlu memikirkan mengenai iman kita sendiri. Apa betul saudara dan saya ini adalah kumpulan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan salah seorang alumni dari sekolah tinggi teologi yang saya pimpin. Sudah 10 tahun dia menjadi pendeta. Dan kami kebetulan khotbah di sana, dan habis kebaktian itu kita keluar makan. Kami cuma berdua aja. Saat itu saya mengatakan, setelah basa-basinya, saya kemudian mengatakan, ya apa kalau kita ngomong mengenai Alkitab? Dia kaget juga. Boleh aja. Saya mengatakan, apa kamu masih ingat? Ada 4 ayat ya, yang kalau kamu mengabarkan Injil itu selalu dipakai jikalau kamu mengabarkan Injil dengan approach dari campus crusade. Yaitu 4 spiritual law. Itu sebetulnya yang mengembangkan approach penginjilan ini adalah pendiri dari campus crusade, Bill Bright. Dia hafal saudara. Jadi nginjil itu gampang sekali katanya. Oleh karena pakai 4 ayat sudah bisa. Yang pertama itu adalah Roma pasal 3 ayat 23. Upah dosa itu maut. Kemudian di dalam Roma yang ke-6 ayat 23. Semua manusia sudah berbuat dosa. Lalu Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi masih ada ayat yang keempat yang menjadi ayat konklusinya, suatu challenge. Dari Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumah tanggamu. Jadi pendeta ini hafal saudara. Jadi saya mengatakan kalimat berikutnya. Kalau misalnya
jemaatmu itu tanya sama kamu. Apa itu Pak? Percaya sama Tuhan Yesus. Bagaimana saya tahu kalau saya percaya Tuhan Yesus? Kira-kira jawabmu apa? Kaget dia, saudara. Gak bisa jawab saja. Saya ulangi ya. Ini hamba Tuhan. Kita akan mempercayai ayat Alkitab yang ngomong ini. Percayalah sama Tuhan Yesus. Kamu akan diselamatkan. Itu kata-kata dari Rasul Paulus kepada siapa? Kepala penjara itu. Yang mau bunuh diri. Kemudian percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu dan seluruh rumah tanggamu akan diselamatkan. Makanya saya tanya. You ngerti? You setuju? You ngajarin kepada jemaat. Tetapi kalau jemaat nanya sama kamu. Percaya itu apa? Gimana kamu tahu kamu percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak kelihatan, saudara. Allah kita ini ajaib dan aneh. Pernah terbayang ada Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Yuk kalau lagi berdoa tuh ngomong sama siapa sih? Boleh kita ngomong sama Bapak begitu? Bapak di surga. Lalu di dalam imajinasi kita itu Allah tuwek gitu ya. Yang rambutnya putih. Barangkali kulit wajahnya keriput-keriput. Ya. Yuk ngomong-ngomong sama Bapak gitu. Boleh enggak kita ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus? Lalu di dalam imajinasi kamu itu adalah gambar sekolah minggu Yesus yang seperti itu. You ngomong-ngomong sama dia. Atau boleh enggak you ngomong sama Roh Kudus? Lalu ya apa? Saudara dan saya itu semua itu orang berasumsi. Kita ngerti, kita percaya pada enggak ngerti. Bayangin. Itu alumni dari sekolah kami. Sudah menjadi hamba Tuhan 10 tahun saudara. Menjelaskan yang paling basic aja. Bingung saja. Oleh karena ini suatu misteri yang sulit sekali. Yang orang Kristen itu cuma hidupi, lakukan seolah-olah ngerti. Padahal tidak ngerti apa-apa. Betul saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana saudara bisa percaya pada Tuhan Yesus? Apanya yang membekali dalam pikiran you, dalam hatimu, dalam perasaanmu, sehingga kamu itu tahu, kamu percaya sama Tuhan Yesus. Ini masalah spiritual, saudara. Sehingga tidak bisa diwakilkan dengan yang psychological, yang secara kognitif ala akal kita. Kita ngerti bagian-bagian tertentu dari Alkitab. Bahkan saudara, betul saudara akan menteladani Tuhan Yesus? Apanya yang mau diteladani? Oleh karena di dalam akal manusia itu, Tuhan Yesus itu justru sering menjadi batu sandungan. Saudara, Tuhan Yesus sama Mahatma Gandhi itu bagus mana? Ini pertanyaan barangkali saudara tidak suka. Tapi saya harus tanya. You mau mengikut Tuhan Yesus, mau mencontoh Tuhan Yesus dalam hal apa? Saudara Mahatma Gandhi itu lahir, dibesarkan, kemudian membebaskan India itu dari penjajahan Inggris. Dia itu bertekad supaya India itu merdeka. Tapi bukan cuma itu. Pada saat itu jutaan orang Muslim itu pindah ke Pakistan. Orang-orang Hindu itu semuanya ngumpul di India. Mereka itu dua lautan manusia itu bertemu di jalan. Saling bunuh. Jadi Mahatma Gandhi itu bertekad, aku tidak akan minum dan makan sampai mati sebelum mereka itu berdamai. Saudara,
Sampai beberapa hari dia kemudian lumpuh. Tidak makan, tidak minum. Saudara-saudara. Seorang India itu masuk di dalam kamarnya membawakan roti dan segelas air. Babu, makanlah dikit. Tidak. Kecuali kamu belajar mencintai orang Islam. Pergi sana. Cari ke tempat-tempat yang gelap itu. Anak-anak orang Muslim itu yang bapaknya, ibunya kamu bunuh. Ambillah anak itu jadi anakmu. Sebelum orang itu pergi masih dikatakan, janji jangan paksa jadi orang Hindu. Mahatma Gandhi itu. Dia tidak pernah marah, saudara. You tahu Tuhan Yesus? Dia datang ke Bait Allah, dia melihat Bait Allah itu dipakai untuk pasar. Maka marah Yesus. Dia mengambil tali jadikan cemeti, dia pukulin akan binatang-binatang. Dan Alkitab ngomong apa? Dia itu memutarbalikkan kursi dan meja. Saya belajar psikologi, saudara. Di dalam kesan kita itu. Manusia Yesus Kristus kok gini? Orang yang sampai tidak bisa mengontrol emosinya. Memutarbalikkan kursi dan meja. Mana lebih baik? Mahatma Gandhi, oleh karena begitu banyak orang kere, miskin-miskin di India saat itu. Sampai mereka itu makan tanah, lihat saudara. Jadi membakar lempung dimakan. Mahatma Gandhi bersumpah, saya tidak akan makan dan minum demi untuk bahkan kesehatan saya. Tiap hari cuma minum 3 gelas air putih. Makan roti itu seketul. Badannya kurus kering. You tahu Alkitab ngomong apa mengenai Tuhan Yesus? Tuhan Yesus 3 kali diundang pesta. Saudara. Mau? Padahal yang ngundang ini orang berdosa. Dia makan dengan lahapnya. Sehingga orang-orang itu mengatakan apa? Aduh, gelojoh. Ada dalam Alkitab. Alkitab itu tidak pernah menutup-nutupi. Peminum dia. Tuhan Yesus minum anggur. Padahal Alkitab mengatakan orang yang dipakai menjadi hamba Tuhan tidak boleh menyentuh alkohol. Mana lebih baik? Di dalam otak saudara dan saya. Mahatma Gandhi atau Yesus Kristus Tuhan kita. Mahatma Gandhi itu kalau sampai diberikan anugerah misalnya. Bisa nyembuhin orang sakit. Mungkin dia masuk keluar rumah sakit. Semuanya tumpangin tangan. Sembuh. Alkitab mencatat apa mengenai Tuhan Yesus? Pada suatu hari Yesus pergi ke kolam Bethsaida. Ya, Bethsaida. Itu ada di lingkungan halaman Bait Allah. Ratusan orang sakit itu nungguin di sekeliling kolam. Oleh karena ajaib. Jadi kalau kolam itu bergerak begitu, orang yang nyemplung pertama sembuh. Jadi orang ngantri nungguin orang. Ada yang ngantri itu sampai lebih dari 26 tahun. Bayangin. Pada suatu hari Yesus datang ke sana. Murid-murid bersama dengan saya membaca itu pasti pikirannya Tuhan yang maha kuasa ini. Berbelas kasihan. Enggak. Dia ngelompatin orang-orang sakit. Ngelompatin. Pergi ke pojokan. Ada orang laki-laki yang tidur di sana. Orang ini tidak minta loh. Justru orang itu yang digugah sama Yesus. Bangun. Mau sembuh enggak? Loh, kaget orang itu gelagapan. Maaf bukan 26. Dia mengatakan Tuhan sudah 36 tahun aku di sini. Bayangin. Angkat tempat tidurmu. Bangun. Bangun.
ratusan pasang mata. Ada yang kena cancer, kena kusta, mungkin kena apa. Mengharapkan sekali Tuhan Yesus menyentuh. Saat itu sama sekali dia tidak menyentuh. Saudara mau mencontoh Tuhan Yesus? Apanya yang saudara contoh? Oleh karena secara fenomena, ini yang Alkitab saksikan. Percaya kepada Yesus itu. Beriman kepada dia. Tidak mungkin didasarkan kepada pertimbangan manusia. Jiwa manusia dengan tubuhnya tidak mempunyai yang namanya means atau sarana yang bisa memberikan akses kepada siapa? Genuine spirituality of God. Itu artinya apa? Akses untuk masuk di dalam spiritualitas yang sejati. Tidak punya manusia. Tidak punya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 9 Rasul Paulus mengingatkan. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagimu. Bagi orang yang percaya. Tidak pernah ada di dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia dengan pertimbangannya. Jikalau saudara-saudara menjadi Kristen oleh karena pertimbangan hati nurani dan hatimu dan pikiranmu. Kemungkinan keliru. Meskipun saudara itu membandingkan 5 agama besar. Saudara merasa lebih comfortable itu menjadi orang Kristen. Saudara menikmati menjadi orang Kristen dengan segala suasana, ibadatnya, kegiatan rohaninya. Bisa keliru saudara. Makanya saudara jangan heran ya. Banyak orang Kristen itu sebetulnya menjadi living Christian. You mengerti artinya? Orang Kristen kutu loncat. Kenapa? Belum kenal, belum tahu apa-apa. Saya sudah menyanyi untuk Tuhan. Saya main gitar untuk Tuhan. Saya menginjili untuk Tuhan. Betul? Lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 itu. Yesus mengatakan nanti pada akhir zaman. Ada banyak orang yang mengatakan, Tuhan, aku kan sudah mengusir setan demi namamu. Betul, sudah berhasil loh. Aku kan sudah bernubuat. Berarti apa? Sudah memberitakan Injil. Yesus ngomong apa? Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Ada di dalam Matius pasal 7. Ini orang jahat. Waduh, ini orang saleh. Ini adalah orang yang siang malam pagi petang melakukan pelayanan rohani. Sehingga bisa mengusir setan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan apa? Kamu tidak aku kenal. Siapa kamu? Itu terulang lagi nanti di dalam Lukas pasal yang ke-13. Tuhan, kan kemana-mana engkau pergi aku selalu ngikut engkau. Dan kita seringkali duduk makan minum berbarengan dengan engkau. Yesus juga menoleh dan ngomong yang persis sama. Aku tidak pernah kenal engkau. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Itu adalah living Christian. Orang Kristen loncat. Tidak kenal sudah melakukan pelayanan. Ada contohnya? Banyak sekali saudara. Salah satu orang paling dekat dengan Rasul Paulus. Siapa? Di samping Timotius, Titus, Demas. Saudara baca ya. Ada 4 kali Paulus menguji Demas. Saudara sepelayananku. Tetapi sebelum Paulus di penjara yang terakhir kemudian dieksekusi mati. Paulus ngomong kepada Timotius. Timotius, saudara kita Demas meninggalkan Tuhan.
meninggalkan aku untuk dunia. Kok bisa? Ini orang penginjil yang sudah rasanya diurapi sekali. Sehingga ngapain? Paulus sangat percaya kepada orang ini. Dan sebetulnya dia bukan orang percaya. Dia tidak kuat, dia tidak tahan. Melihat Paulus itu yang didera, digebukin, dimasukkan penjara. Dia pikir ngapain menjadi orang Kristen. Harus menderita kayak gini. Tidak mau dia. Billy Graham itu punya seorang teman baik. Sama-sama mendirikan sebetulnya Youth for Christ. Yang sekarang itu menjadi YMCA. Nah mereka berdua itu memulainya dari Kanada. Jadi teman baik Billy Graham ini lebih gifted dari Billy Graham. Billy Graham saat itu belum berkhotbah saudara. Teman ini usia 21-22 tahun ini. Waduh dia khotbah. Rasanya tuh ada urapan Roh Kudus. Oleh karena apa? Atraktif. Sampai lebih dari 2.000 orang itu kumpul. Dengerin dia khotbah setiap hari Minggu. Mereka sampai meminjam gudang. Ini. Charles Templeton namanya. Saudara kalau melihat dia sedang khotbah, mengambil dari Alkitab, caranya menjelaskannya, dan ada buah-buah 2.000 orang setiap minggu datang. Masa saudara meragukan? Tapi pada suatu hari Charles Templeton itu membaca majalah, namanya Life Magazine. Di Amerika itu ada majalah yang lebar seperti koran begitu. Isinya banyak foto-foto. Nah dia melihat Life Magazine, kaget ya. Halaman depan itu adalah gambar seorang wanita kurus kering. Menggendong bayinya yang mati. Membawakan batok kelapa. Menengadahkan matanya ke langit. Lalu tulisannya di sana apa? Kapan hujan turun? Udah lebih dari 3 tahun. Di daerah Afrika itu begitu kering, penyakit kemana-mana. Bahkan banyak orang mati di jalan. Fotonya itu, ada mayat di jalan belum diambil. Lalu dia buka-buka di dalam. Wah, gambarannya itu mengerikan sekali. Dia melihat seorang anak kecil kurus kering. Tinggal kulit pembalut tulang. Sedang gini. Di belakangnya ada 3-4 ekor burung gagak. Lagi deketin saudara. Berarti ngapain? Begitu dia ambruk ya dimakan burung gagak. Nah, saudara, ini Charles Templeton ini orang baik. Hatinya lembut. Ya, ketika dia melihat yang seperti ini. Tapi pikirannya kemana? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Charles Templeton? Yang pertama muncul adalah apa? Tuhan itu ada apa enggak? Bayangin. Kalau betul Allah itu ada, apa dia mengasihi manusia? Oleh karena saya melihat sendiri, buktinya nih orang yang sinless, tidak salah apa-apa, dibiarkan mati kok kayak gini gitu loh. Berhari-hari dia bergumul. Dia ngambil keputusan apa? Akhirnya aku tahu. Selama ini hanya ikut akan tradisi Kristen. Bayangin. Aku tidak pernah kenal Yesus dan aku ternyata tidak mau kenal Yesus. Aku tidak mau kenal siapa Allah. I don't believe in God. Oleh karena kalau ada God, kenapa diem saja? Ada kesengsaraan yang kayak gini. Minggu dia khotbah terakhir. Namanya farewell sermon. Khotbah selamat tinggal. Judulnya adalah apa? Judulnya adalah Aku tidak percaya kepada Allah lagi. And my reason to reject Christianity. Alasanku menolak kekristenan. Dia tinggalkan pelayanan.
Dia baru meninggal kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Dan seorang wartawan dari New York Times namanya Lee Strobel. Itu orang Kristen yang baik. Datang ke mana? Apartemennya yang mewah di Manhattan sana di New York. Dia menjadi orang kaya. Setiap kali mau nanya mengenai Tuhan, I don't want to talk about God. Tidak mau. Sampai hampir sejam diwawancarai, tidak mau bicara mengenai Tuhan. Ketika dia mau keluar menghantarkan Lee Strobel ini. Di pintu luar itu Lee Strobel masih tanya satu kalimat. How about Jesus? Bagaimana mengenai Yesus? Tiba-tiba dia menangis. Dan dia mengatakan, but I don't want to talk about Jesus. I miss him. Aku merindukan dia, tapi aku tidak mau bicara mengenai dia. Jadi saudara, ini contohnya banyak sekali. Pendeta terkenal di Maryland yang namanya Joshua Harris. Juga berakhir dengan ngapain? Goodbye kepada Yesus. Kalau orang-orang Amerika itu berani belak-belakan saudara. Sekarang pertanyaan, bagaimana saudara tahu? Saudara-saudara ini percaya sama Tuhan Yesus. Ada tanda bahwa orang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tandanya apa? Setelah mendapatkan kelahiran baru. Tandanya apa? Sebetulnya tandanya itu tidak bisa satu hal lalu titik. Tetapi tandanya itu ada 1-2 hal dan ada proses. Nah ini sulit ya. Satu hal dulu. Titik. Apa ini? Saudara saya itu membaca satu buku ya, yang ditulis oleh seorang Yahudi sebenarnya. Harold Kushner. Dia menulis beberapa buku. Nah, salah satu buku yang dia tulis itu menarik sekali. Oleh karena ada buku lain yang juga menarik gitu ya. When bad things happen to good guys. Ya. Bagaimana kalau orang-orang baik itu mengalami penderitaan. Tapi saya tidak mau bicara buku itu. Saya bicara buku yang kedua. Bukunya tipis saja saudara. Judulnya adalah Who Needs God? Siapa sebetulnya orang yang ingin sekali menyembah Tuhan? Nah ini tanda anugerah. Tapi untuk menjelaskan itu sebetulnya dia cerita mengenai cerita rakyat. Dia mengatakan di negara di benua Afrika itu ada satu negara kecil. Penduduknya tidak lebih daripada 500-600 saja. Tapi tanahnya subur sekali. Sehingga ini menjadi negara kecil yang sangat kaya. Bayangin ya. Mempunyai macam-macam termasuk pemerahan susu. Dia ada sapi itu. Dia punya puluhan sapi. Nah pada suatu hari pemuda yang ditugaskan merah susu sapi itu. Dia tuh heran. Hari ini kok tidak seperti kemarin. Jumlah susunya itu kurang beberapa ember. Dia bingung, dia takut kepada rajanya. Besok gitu lagi. Terpaksa dia ngomong. Ini keadaannya seperti ini. Ah itu tanggung jawabmu. You harus temukan. Barangkali ada nyuri. Kamu mesti menjagai sapi itu siang malam. Pemuda itu bingung. Kalau menjagai dekat-dekat. Kalau ada maling kan maling itu tidak datang. Ya dia dari semak-semak jauh. Diintip. Dia hampir tertidur jam 1 pagi. Hampir tertidur. Kaget dia. Melihat dari langit itu turun seorang perempuan. Bawa 2 ember. Perempuan cantik itu mulai merah susu sapinya. Kemudian naik lagi ke surga. Waduh, ternyata ada begini. Jadi pemuda itu mulai mikir, diapain ya? Besok dia tahu. Oke,
Dia tungguin lagi. Begitu perempuan itu turun dari surga bawa ember. Langsung disergap sama dia. Dan sekarang itu mengatakan, aku tidak akan lepaskan kamu. Nangis perempuan itu. Izinkan aku kembali ke surga. Enggak. Kecuali kamu bersumpah. Sumpahnya apa? Kamu mau jadi istriku. Oh gitu. Nangis. Akhirnya ya sudah aku bersumpah. Tapi izinkan aku bawa susu ini ke surga. Ya pergi. Besok aku akan datang kembali. Betul. Ditunggu waktunya. Turunlah wanita itu dari surga. Cantik sekali. Ya. Tapi wanita itu kali ini tidak bawa ember, saudara. Dia bawa satu kotak kecil. Kecil. Dia ngomong, aku mau jadi istrimu. Selama-lamanya. Tapi dulu kamu minta aku bersumpah. Sekarang aku minta kamu bersumpah. Kalau enggak aku enggak mau jadi istrimu. Ya apa sumpahnya? Kamu berjanji ya. Tidak boleh buka kotak ini. Kecil ini. Wah laki-laki itu pikir gampang banget. Ya sudah deal. Aku bersumpah tidak akan memegang maupun membuka kotak ini. Nah, mereka menikah suami istri itu. Happy. Pada suatu hari si pria ini pulang dari ladang karena ingin minum. Ketika dia masuk rumah, dasar laki-laki ya, tiba-tiba eling, kotak itu apa sih isinya? Kok istriku itu minta aku sumpah tidak boleh buka. Isinya apa? Mumpung tidak ada istrinya. Dia masuk kamar. Dia buka lemari itu. Kotak itu ada di sana. Dia mikir-mikir, aku sudah sumpah tidak akan pegang, tidak akan buka. Tapi istriku tidak ada. Diambil dia. Loh, enteng sekali kotak ini. Dikocok-kocok ini. Tidak ada isinya. Waduh. Tapi dasar laki-laki. Meskipun kocok-kocok tidak ada isinya. Aku pengen ngintip. Bayangin ya. Sama dia itu kotak kecil itu dibuka dikit. Wah kosong. Tidak ada apa-apanya. Ditutup lagi. Balik ke. Sore hari istrinya pulang itu masuk rumah. Melihat wajah suaminya itu. Istri itu kan begitu tuh. Kalau suami berbuat salah. Selalu konangan. Ya. Begitu dia itu masuk. Langsung dia melihat mata suaminya dan mengatakan. Pasti ada yang kamu sembunyikan. Enggak ada apa-apa. Loh, kamu pasti buka kotak itu. Istrinya mengatakan. Ya emangnya kenapa kan kosong? Nah betul toh. Berarti kamu sudah buka kotak itu. Dan aku akan meninggalkan kamu kembali ke surga. You tahu kotak itu apa? Ketika aku kembali ke surga. Allah yang penuh kasih itu. Menghadiahkan semua kekayaan surga yang disediakan untukku. Masukkan dalam kotak itu. Sangat berharga. Tapi di matamu itu kekosongan. Cuma angin tok. Kamu tidak bisa melihat kekayaan surga. Harold Kushner itu menulis itu. Sampai di sana titik. Who needs God? Siapa manusia yang butuh Tuhan? Tuhan memberikan karunia itu. Pengen melihat dia. Pengen melihat surga. Pengen tahu sebetulnya apa itu. You punya? Apakah saudara dan saya itu orang-orang yang merindukan dia? Yang betul-betul kita ini datang gereja ini bukan agama saudara. Jikalau saudara tidak punya keinginan untuk betul-betul itu melihat kekayaan surga. Masa saudara butuh Tuhan? Jadi pertanyaan dari Harold Kushner itu penting sekali. Oleh karena hanya orang yang seperti ini nanti akan mengerti peran imannya. Di tengah dunia yang sulit.
Saudara, peran iman itu tadi kan dikatakan Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar. Segala sesuatu yang kita hope for, segala sesuatu yang kita harapkan. Iya toh ini. Tapi iman itu juga bukti. Segala sesuatu yang unseen, yang aku tidak lihat, yang disediakan Tuhan spesial untuk orang percaya. Nah, ada ini, ada ini. Saudara tarik garis lurus. Turut iman itu di tengah itu bergeraknya kemana? Apa iman itu hanya membuat saudara pengen dapat apa yang saudara mau, yang pengen saudara harapkan? Hati-hati ini. Ini yang sudah kedua kalinya saya menghadapi kasus mahasiswa kami. Yang pertama itu sampai 3 bulan. Dia sudah jadi pendeta, tahu-tahu dia itu sakit perut. Dipikirnya itu ya cuma mules. Ternyata itu appendicitiknya itu pecah. Saudara. Dia mengajar di UPH. Dibawa buru-buru ke sana. Dibuka, dibersihin saudara. Tutup, besok infeksi. Buka lagi, dikuras lagi. Tutup lagi. Infeksi lagi. Luar biasa. Saudara. Sampai dokternya itu bulan ketiga itu hands up. Perut ini terus dibuka. Cuma dikasih perban. Saya melihat, kaget saya. Isi perut kelihatan semua saudara. Oke. Dokternya mengatakan, tidak bisa. Kami tidak bisa. Aku sampai mendesak sekali sama siapa? Anaknya Pak James. Yang ketua kepala daripada Siloam. Saya mengatakan, Carol, please. Karena dokter ini give up. Jangan sampai give up. Beri kepadanya dokter yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Akhirnya Carol mengatakan, ya Pak Yakob, besok aku terbang ke Singapura. Ngambil dokter ahli yang kira-kira itu bisa menyembuhkan. Bawa mesin khusus. Mesin bersihin isi perut. Waduh, saya tak bisa bayangin saudara. Oleh karena apa Yesaya ini dari mukanya masih segar sekali dan masih ngomong, nulis bahkan dengan apa. Minggu depan aku ngajar lagi. Tapi dokter tahu tidak mungkin berhasil. Kami doa itu dengan air mata saudara. Saya begging sama Tuhan. Saya sampai pikir Tuhan apa jangan-jangan isi doaku yang keliru. Barangkali ada dosa di dalam diriku yang mengganjal. Barangkali aku kurang tekun. Barangkali sampai aku tuh tidak ngerti lagi mau doa Tuhan. Apa yang mesti aku katakan? Boleh aku minta Tuhan sembuhkan dia. Bulan ketiga terakhir meninggal dunia. Nah saudara perhatikan. Dan sekarang ini dua mahasiswa yang kedua. Di Pematang Siantar. Sudah lulus ini mungkin sudah lebih dari 12 tahun. Lagi khotbah. Stroke. Bulak jatuh. Dibawa ke rumah sakit. Sudah seperti vegetable. Diam. Ini sudah bulan ke-12. Bawa kan masuk. Nanti kena pneumonia, kena macam-macam. Saya cuma nangis di depan Tuhan. Gimana? Jadi iman itu perannya gimana? Bukankah iman mengatakan dasar segala sesuatu yang kamu harapkan. Di sini boleh. Boleh enggak? Kalau mamamu kena cancer kamu doa. Ya boleh, bahkan harus. Aneh banget kalau kamu tidak doa. Jikalau suamimu itu selingkuhan sama orang lain. Boleh enggak kamu tekun doa. Minta supaya suami bertobat. Ya boleh, harus. Kalau anakmu itu barangkali main ya, pakai narkoba gitu ya. Sampai sudah enggak bisa disembuhkan. Boleh enggak kamu nangis-nangis dan puasa minta Tuhan menolong. Boleh. Tapi, loh kok tapi Pak Yakob? Iya. Iman itu bukan cuma ini tok.
Iman dasar segala sesuatu yang kamu harapkan. Kalau iman itu bergeraknya hanya nurutin, minta Tuhan menolong apa yang kita itu butuhkan. Boleh? Boleh, tapi tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Oleh karena yang ini itu berkaitan dengan God's common grace. Ngerti maksudnya? Anugerah umum ini. Sehingga kamu akan heran, bukan cuma orang Kristen, orang Islam yang ternyata mamanya kena kanker stadium keempat, Tuhan sembuhkan. Orang Hindu yang barangkali anaknya narkoba itu sampai tidak ketolong, dipulihkan. Ya kan? Orang agama lain juga mendapatkan berkat. Bayangin. Di sini ya, what you need and you hope for. Itu anugerah umum Tuhan. Untuk mendapatkan anugerah umum, tidak ada formulanya. Bukan oleh karena kamu Kristen, Tuhan mengabulkan. Bukan oleh karena kamu tekun doa dan puasa, Tuhan pasti menyembuhkan. Waduh, itu berbahaya sekali, saudara. Ada seorang yang bernama Kyle Idleman, itu menulis buku yang judulnya adalah Don't Give Up. Sekarang sudah diterjemahkan oleh Perkantas, saudara. Di dalam halaman yang ke-16 dia mengatakan kalimat seperti ini. If you, saya bahasa Inggris dulu ya, nanti saya terjemahkan. If you can keep your faith, ya, kalau kamu bisa memelihara iman, ya, that what you expect, apa yang kamu harapkan dari Tuhan, is right, itu benar, Tuhan pasti mengabulkan. Jadi kalau kamu bisa memelihara iman untuk terus mempercayai permintaanmu itu benar, kamu pasti dikabulkan. Oleh karena Matius pasal 21 ayat 22 ngomong kayak gitu. Jikalau kamu minta dengan tekun, Tuhan pasti mengabulkan. Betul? Tidak betul. Tidak pernah ayat itu boleh diambil dicuplek. Tidak boleh. Oleh karena apa? Ini dealing dengan common grace. Itu artinya apa? Anugerah Tuhan untuk semua orang. Orang Islam yang kena kanker kadang-kadang disembuhkan. Orang Hindu, orang Buddhis, orang ateis, orang penyembah setan, Tuhan tetap kadang-kadang kabulkan. Dan bahkan orang Kristen kadang-kadang tidak dikabulkan. Hati-hati. Ya, jadi iman itu kalau cuma bergeraknya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu menjadi pincang. Dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus itu mengatakan kalimat seperti ini. Ini pada suatu hari saya khotbah di satu gereja. Itu Jumat Agung. Pulang dari khotbah malam hari ada seorang ibu-ibu telepon saya. Pak Yakob, saya tadi ada di gereja. Saya setuju Pak. Tuhan itu kuasa kebangkitannya. Mengalahkan segala sesuatu. Ya betul. Oke. Tapi saya ingin tahu Pak. Saya sudah lebih dari 3 tahun ini. Suami saya itu selingkuh. Pergi sama perempuan. Sekarang tidak pulang. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan permintaan yang baik ini? Saya ingin suami saya bertobat. Kenapa tidak dikabulkan? Lalu saya tanya. Ya kadang-kadang saya pikir lebih baik saya mati aja. Oh gitu ya. Saya bilang dengan wanita itu. Siapa sih suamimu? Masa dia tuh penentu hidup matimu? Tingkah lakunya yang brengsek itu menjadi penentu hidup matimu? Siapa kamu? Siapa dia? Lalu saya kemudian bacakan lagi dan 1 Korintus 15. Paulus ngomong apa? Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Begitu juga kamu akan mati masuk neraka. Percaya sama Tuhan Yesus jikalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Tapi ayatnya bukan berhenti di sana. Kelanjutannya ngomong apa? Jikalau kamu
hanya percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan. Hanya untuk kehidupanmu di bumi, kamu orang paling sial. Kamu membuat Allah membangkitkan Kristus itu hanya supaya permintaanmu yang kanker bisa sembuh, suaminya nyeleweng bisa tobat, anak narkobaan bisa tobat. Itu common grace. Itu hanya anugerah umum untuk kehidupan yang normal di dunia ini. Tuhan memberikan anugerahnya. Hujan, dia memberikan akan penghasilan, kehidupan dengan segala sesuatu yang mereka itu cita-citakan kepada semua orang. Itu common grace of God. Tapi iman itu tidak boleh cuma ke sana. Iman itu harus keep the balance. Seharusnya kamu itu juga bergerak ke sana. Yaitu apa? Apa sih yang Tuhan mau? Mengapa saya sakit tidak sembuh? Atau mengapa saya itu sakit dan sembuh? Why? Saya jumpai banyak orang kena cancer sembuh. Hanya haleluya. Saya mengatakan dalam hati, bocai dia sembuhnya. Bocai itu tahu. Oleh karena Tuhan menyembuhkan dan dia tidak bisa menemukan alasan kenapa Tuhan menyembuhkan. Jikalau dia disembuhkan, dia tanya kepada Tuhan. Dia akan menjadi orang yang menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Bahkan jikalau dia tidak disembuhkan, dia tanya kepada Tuhan sama seperti Paulus. Paulus, kamu tidak akan kusembuhkan. 2 Korintus pasal 12. Paulus mulai ngerti. Justru di dalam kesengsaraan ini, imanku kepada Kristus itu nyata sekali. Tidak lagi dia minta kesembuhan. Tidak berarti lalu saudara kalau sakit tidak minta kesembuhan. No. Tapi iman itu harus di dalam balance. Iman adalah dasar. Segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi iman adalah bukti bahwa kamu milik Kristus. Dia ingin menyingkapkan kebenarannya yang ajaib. Masa kalian tidak pengen itu? Mana yang lebih berharga? The special grace dari Tuhan. Atau common grace. Dan kalau kita cuma terus membuat iman itu ke sini. Kita belajar cuma memanipulir Tuhan. Bayangin. Iman is keep the balance. Sehingga sama seperti Paulus, sembuh tidak sembuh, dia tetap Tuhanku. Dan saudara bisa menjadi kesaksian yang baik. Oke saudara, jadi saya sudah bicara panjang lebar. Tolong ingat dan mendigest. Pagi hari ini kita bicara apa? Apa betul saudara kenal Tuhan Yesus? Nah kalau saudara itu kenal, iman saudara itu akan mempunyai peran apa di dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami tahu, kami semua termasuk hamba-Mu sendiri jatuh bangun di dalam kelemahan kami. Bahkan kami seringkali berupaya memanipulir Tuhan. Untuk apa yang kita inginkan. Tuhan tolong kami. Supaya melalui ibadat ini kami menjadi orang Kristen yang berbeda. Orang Kristen yang lebih dewasa. Urapi dan sertai kami semua. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.